Selamat pagi Kak. Jangan lupa subscribe-nya ya. Mari kita gas bro. Tangisan melengking Zixin bergema dari balik kain kasa yang menutupi wajahnya, dan rasa sakit tajam yang datang dari bahu kanannya hampir membuatnya pingsan. Apakah dia iblis Zixin benar-benar merasa ngeri saat ini? Yang Ye mendekati Zixin dan berkata, jika gadis kecil itu menderita luka sekecil apapun, maka aku akan merobek semua anggota tubuhmu. Apakah Anda ingin bertaruh? Apakah saya berani melakukan itu? Bagaimana mungkin dia berani bertaruh dengannya? Dia segera melolong, berhenti. Binatang iblis itu segera berhenti ketika mereka mendengarnya, dan itu membuat Fan Li dan Li Qingyi menghela nafas lega. Sementara sebagian besar binatang iblis di sekitarnya hanya ada di alam raja atau alam roh, ada sejumlah besar dari mereka. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah dipukuli oleh Yang Ye sebelum ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan binatang iblis. Untungnya, Yang Ye telah menangkap Zixin. Namun, ketika mereka melihat apa yang terjadi padanya, kedua hati mereka bergetar, dan mereka tidak bisa tidak melirik Fan Meng pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa jika bukan karena gadis kecil ini di sisi mereka, maka keduanya mungkin akan mengalami nasib yang sama. Orang itu bukanlah orang yang baik pada kecantikan. Yang Ye memimpin Zixin ke Fan Li dan Li Qingyi, awasi dia dan jangan biarkan dia mati. Meskipun dia menahannya, binatang iblis di sekitarnya belum mundur, dan mereka melolong tanpa henti di tempat dan bersiap untuk menyerang ke depan setiap saat. Meskipun dia tidak takut pada mereka, dia tidak menginginkan masalah itu. Karena jumlahnya terlalu banyak, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak dapat memanfaatkan energi yang dalam atau terlalu banyak menggunakan kekuatan fisiknya saat ini, yang terbaik adalah menggunakan Zixin untuk membuka jalan. Dengan Zixin di tangannya, binatang iblis di sekitarnya langsung menjadi pengawalnya, dan mereka tidak bertemu dengan binatang iblis yang tangguh sepanjang jalan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka dapat melewati dengan lancar dengan Zixin di sana untuk berbicara dan bernegosiasi dengan binatang iblis. Saya ingin berbicara dengan Anda. Tiba-tiba, Li Qingyi menghampiri Yang Ye. Seseorang harus mengetahui batasannya sendiri. Yang Ye berkata, pertama, saya tidak benar-benar mengenal Anda, dan saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang apapun. Kedua, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda ingin bepergian ke Gunung Spirit Ape. Aku tidak akan menghentikanmu pergi ke sana, tapi aku tidak akan pergi ke sana bersamamu. Li Qingyi berkata, bagaimana jika saya memberikan kompensasi yang Anda inginkan? Yang Ye menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagimu untuk memiliki apapun yang aku inginkan. Paling-paling, Anda memiliki hal-hal yang saya butuhkan saat ini. Mungkin saya benar-benar membutuhkan hal-hal itu, seperti batu energi tingkat ekstrim. Aku benar-benar membutuhkannya, tapi aku tetap tidak mau pergi ke sana bersamamu. Li Qingyi berbicara dengan suara rendah, mengapa? Yang Ye tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melirik kemarahan gunung yang tak terbatas dengan ekspresi serius di matanya. Dia merasakan bahaya dari dalam pegunungan. Dia bahkan tidak takut pada Half Saint bermutu tinggi ketika dia berada di puncaknya, tapi itu tidak menunjukkan bahwa dia tiada taraf. Karena dia merasakan aura bahaya dari sana, itu membuktikan bahwa keberadaan yang menakutkan mungkin ada di sana. Ini membuat Yang Ye berhenti meremehkan Radiant Dimension sama sekali. Bagaimanapun juga, dia belum pernah berhubungan dengan para ahli dan jenius di dunia ini sejak dia tiba di sini. Jadi, pada awalnya, dia merasa bahwa dimensi Radiant tidak istimewa. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dunia ini jauh dari inferior seperti yang dia bayangkan. Meremehkan musuh akan menyebabkan seseorang membayar harga. Yang Ye secara alami memahami prinsip itu. Jadi, dia telah memperbaiki mentalitasnya terhadap dunia ini. Ketika dia melihat Yang Ye tetap diam, Li Qingyi melanjutkan, dengan kekuatanmu dan ditambah dengan fakta bahwa kita memiliki wanita dari Sekte Beastmaster, tidak akan sulit sama sekali bagi kita untuk pergi ke Gunung Rohkra. Yang Ye bahkan tidak memperhatikannya. Dia hanya berjalan ke Zixin sebagai gantinya. Kelopak mata Zixin berkedut ketika dia melihat Yang Ye, dan dia secara naluriah mundur selangkah. Dia benar-benar takut pada pria yang berdiri di hadapannya. Yang Ye mengulurkan tangannya dan berkata, batu energi tingkat ekstrim dan inti dalam binatang iblis alam mulia. Serahkan semuanya. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan fisik dan energi pedangnya sebelumnya, dan itu telah menyebabkan banyak masalah muncul di dalam meridian dan tubuhnya sekali lagi. Jadi, dia sangat membutuhkan batu energi untuk memulihkan diri. Apakah dia bandit? Semua wanita lainnya terkejut. Yang Ye mengerutkan kening saat melihat Zixin menatap kosong padanya dan berkata, apa Anda ingin saya mencari sendiri? Zixin pulih dari keterkejutannya. Dia melirik Yang Ye dan dengan enggan menarik cincin spasialnya. Yang Ye mengambilnya, dan kemudian energi spiritualnya melonjak ke dalamnya.
Senyum tipis muncul di sudut mulutnya ketika dia melihat isinya. Ada sekitar 1000 lebih batu energi tingkat ekstrim dan lebih dari 100 inti dalam alam mulia. Semua itu tidak hanya bisa membuatnya pulih dengan cepat, bahkan akan cukup baginya untuk naik ke peringkat tengah alam roh. Mereka semua menyaksikan saat dia mengambil beberapa batu energi tingkat ekstrim dan mendorongnya ke dalam mulutnya. Fan Li dan Li Qingyi bereaksi relatif lebih baik karena mereka pernah menyaksikan pemandangan seperti itu di masa lalu, tetapi Zixin membuka matanya lebar-lebar sementara ketidakpercayaan menutupi wajahnya. 2 jam kemudian, tubuh Yang Ye merasa lebih baik, dan dia maju ke peringkat tengah alam roh. Yang Ye Fan Meng tiba-tiba berlari ke Yang Ye dan berkata, bagaimana kamu membuat pedang terbang dengan sendirinya? Ia bahkan tidak terbang saat saya menggunakannya. Dia menginginkan teknik kontrol pedang Yang Ye yang luar biasa untuk waktu yang sangat lama, dan bukan karena mereka tidak dalam masalah lagi, dia buru-buru berlari untuk menanyakannya. Anda ingin belajar bagaimana melakukannya? Yang Ye tersenyum. Dia buru-buru mengangguk, ya, saya benar-benar ingin. Yang Ye tersenyum, ini disebut teknik kontrol pedang, dan itu. Yang Ye tiba-tiba berhenti berbicara sementara senyum di wajahnya perlahan lenyap. Itu adalah penatuamu yang memberinya teknik kontrol pedang bertahun-tahun yang lalu. Penatuamu, Lu Yan, Su Qianyai, Yang Mulia, Qin Bufan, Xiao Ying. Gambar orang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Yang Ye. Banyak dari mereka dulunya adalah musuhnya, tetapi mereka semua bersatu dan bekerja bersama pada saat kritis dan melawan mata surga Dao. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan hidup hari ini jika bukan karena pengorbanan mereka. Heaven Ren sangat kuat, tetapi jika Eye of the Heaven Dao tidak terluka parah oleh ledakan diri dari begitu banyak ahli, maka dia mungkin tidak dapat menebasnya bahkan jika dia mencapai Saint Realm. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit sementara niat membunuh yang mengerikan memenuhi matanya. Ada apa? Fan Meng berbicara dengan lembut saat dia melihat Yang Ye mengungkapkan ekspresi bermusuhan dan memancarkan niat membunuh yang sengit. Sementara itu, Li Qingyi dan Fan Li menarik Zixin bersama mereka saat mereka mundur sedikit. Mereka tampaknya sangat takut Yang Ye akan menyerang dan membunuh mereka. Yang Ye menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Saya baru saja mengingat beberapa adegan di masa lalu. Jika Anda ingin mempelajari teknik ini, maka saya dapat mengajarkannya kepada Anda. Saat kau menguasainya, maka itu akan tetap sangat berguna untukmu bahkan setelah kau mencapai alam setengah Saint. Dia tidak berbohong karena ketika teknik kontrol pedang dikembangkan sampai batasnya, maka seseorang bisa mengendalikan setidaknya 10.000 pedang. Kamu benar-benar ingin mengajarkannya padaku? Fan Meng membuka lebar matanya, dan suaranya membawa kejutan yang menyenangkan dan kegembiraan. Yang Ye mengangguk, tentu saja. Fan Meng bertepuk tangan ketika dia mendengarnya, dan dia bahkan mulai melompat kegirangan. Sementara itu, Fan Meng juga memiliki senyum bahagia di wajahnya. Lagi pula, semua teknik pedang di prefektur Pain secara praktis dimiliki oleh sekolah pedang kuno. Terutama teknik yang relatif lebih unggul. Jadi, meskipun klan penggemarnya kaya, mereka masih tidak bisa membeli teknik pedang seperti itu. Teknik pedang Yang Ye dieksekusi jelas luar biasa. Jadi, karena Yang Ye bersedia untuk mengajarkannya kepada Fan Meng, maka itu adalah kesempatan besar baginya, dan Fan Li yang merupakan kakak perempuannya secara alami senang dengan adik perempuannya. Saat dia mengajarkan teknik kontrol pedang padanya, Yang Ye memperhatikan bahwa bakat alaminya di pedang sebenarnya tidak lemah sama sekali. Alasan dia masih di 4 tingkat pedangnya terutama karena dia tidak memiliki pengalaman tempur nyata. Lagi pula, harimau yang dibesarkan di dalam sangkar bahkan mungkin lebih rendah dari anjing liar. Ketika dia memikirkan hal ini, Yang Ye tiba-tiba menatap Fan Li dan berkata, kemarilah. Kelopak mata Fan Li bergerak-gerak saat dia mendengarnya. Sementara itu, Fan Meng bahkan melontarkan tatapan senang padanya karena dia benar-benar takut dia akan memukuli kakak perempuannya. Yang Ye cukup geli ketika dia melihat ekspresinya, dan dia menggelengkan kepalanya, bahkan jika itu hanya karena kamu, aku tetap tidak akan memukulnya lagi. Aku hanya ingin memberitahunya beberapa hal. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping. Fan Li ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke sana. Bagaimanapun, jika Yang Ye ingin melakukan sesuatu padanya, dia tidak bisa melawan sama sekali. Fan Meng menatap kakak perempuannya dengan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Namun, dia tidak memilih untuk mengikuti mereka. Yang Ye berhenti setelah berjalan lebih dari 30 meter, dan dia berkata, bakat alami Fan Meng dalam pedang cukup bagus. Namun, karakternya sedikit terlalu lemah dan lembut. Selain itu, dia tidak memiliki pertarungan nyata. Jika itu terus berlanjut, maka bakat alaminya di pedang akan sia-sia. Tolong jadikan dia sebagai muridmu. Fan Li tiba-tiba membungkuk pada Yang Ye.
Yang Ye menggelengkan kepalanya, saya akan mengajarinya, tetapi saya tidak akan menganggapnya sebagai murid saya. Lagi pula, aku akan pergi begitu kita keluar dari pegunungan ini. Aku tidak bisa membawanya bersamaku. Anda harus sadar betapa berbahayanya mengikuti saya. Fan Li berkata, ini bahkan lebih berbahaya baginya jika dia tinggal di kota Skywin. Alasan saya ingin dia bergabung dengan sekolah pedang kuno adalah karena saya berharap dia bisa mendapatkan perlindungannya. Sayangnya, dia belum mencapai persyaratan minimum untuk bergabung dengan sekolah pedang kuno. Itu karena klan Ye. Yang Ye mengerutkan kening. Dia mengangguk dan menjelaskan, jika itu hanya klan Ye, maka klan Ye tidak akan berani menggertak klan penggemar saya sementara kami bertekad untuk melawan mereka sampai mati. Namun, klan Ye entah bagaimana menjadi terhubung ke Broken Sabre Villa, dan itu adalah sekte peringkat perak. Klan penggemar saya sama sekali tidak mampu melawan klan Ye sementara itu dibantu oleh Villa Saber rusak. Alasan saya datang ke Broken Sky Mountain Range bersama Li Qingyi hari ini adalah karena saya ingin dia membantu berbicara dengan Broken Sabre Villa atas nama kami. Namun, kamu ingin menggunakan aku untuk membantumu menangani Ye Clan dan Broken Sabre Villa. Yang Ye tiba-tiba menatapnya dengan tatapan yang sedikit dingin. Hati Fan Li menggigil saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani memimpikannya hal seperti itu. Saya hanya berharap Anda dapat membantu Little Meng. Tiba-tiba, teriakan menusuk telinga terdengar dari langit, dan kemudian sekitar 10 elang besar muncul di langit di atas mereka. Setiap elang itu berada di peringkat tinggi dari alam mulia. Itu adalah sekte Beastmaster. Li Qingyi berteriak tanpa sadar. Paman bela diri Su Zixin justru sangat gembira. Tidak lama kemudian, seorang pria tua dan 10 pria parubaya muncul di hadapan mereka. Murid Yang Ye sedikit mengerut sementara wajah Fan Li langsung berubah pucat. Karena lelaki tua itu berada di alam raja. Aku pernah memotong langit. Selain lelaki tua itu, semua 10 pria parubaya lainnya berada di peringkat tinggi alam mulia. Fan Li dan Fan Meng langsung merasa putus asa saat melihat kekuatan seperti itu. Mereka tahu bahwa Yang Ye sangat kuat, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan seorang ahli Realm Monarch dan 10 ahli Exalt Realm peringkat tinggi. Bagaimanapun, Yang Ye hanya berada di alam roh. Ekspresi Li Qingyi juga tidak sedap dipandang. Stellar Sky City dan Beastmaster Sect adalah musuh. Jadi, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkannya, dan jika dia jatuh ke tangan mereka, maka konsekuensi yang dia hadapi akan sangat mengerikan. Yang Ye dan Fan Li pindah ke sisi Zixin sementara sarung kuno muncul di genggaman Yang Ye. Energi dan teknik pedang biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli Monarch Realm. Sementara mengeksekusi Heaven Ren mungkin menyebabkan dia menderita konsekuensi yang parah, bagaimana dia bisa peduli tentang semua itu? Orang tua itu melirik Yang Ye dan yang lainnya sebelum pandangannya turun ke Zixin, dan wajahnya langsung berubah menjadi ganas saat melihat lengan kanan Zixin hilang. Siapa yang melakukan itu? Aku melakukannya. Yang Ye segera melangkah maju. Bagaimanapun, tidak mungkin berbohong tentang itu, dan dia tidak perlu melakukannya. Beraninya kamu Anda benar-benar berani bertindak melawan anggota Beastmaster Sekte saya. Untayan niat membunuh melonjak keluar dari lelaki tua itu dan menekan Yang Ye dan yang lainnya. Namun, itu langsung menghilang tanpa jejak saat tiba di hadapan Yang Ye. Lelucon apa berapa banyak Yang Ye terbunuh. Niat membunuh orang tua itu tidak berarti apa-apa baginya. Orang tua itu kaget saat menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa niat membunuhnya benar-benar tidak berguna melawan orang ini yang hanya berada di alam roh. Itu membuatnya merasa terhina sekaligus marah. Dia baru saja akan menyerang ketika suara Li Qingyi tiba-tiba bergema, jika kamu berani menyerang, maka juniormu ini akan meninggalkan hidupnya di sini. Orang tua itu menoleh dan melihat tangan Li Qingyi melingkari tenggorokan Zixin. Jangan berani-berani. Orang tua itu sangat marah. Li Qingyi mendengus dingin dan berkata, coba aku. Saat dia berbicara, dia meremas sedikit, dan itu menyebabkan mata Zixin langsung terbuka lebar. Tiba-tiba, orang tua itu berkata, ular berbintik emas. Yang Ye bingung. Sementara itu, banyak sinar cahaya keemasan ditembakkan secara eksplosif dari Zixin, dan mereka mengenai Li Qingyi. Hahaha, dia menangis saat melepaskan Zixin, dan kemudian Li Qingyi mundur berulang kali sebelum dengan cepat mengayunkan telapak tangan kanannya. Pada saat ini, semua orang di sini memperhatikan bahwa sinar cahaya keemasan itu sebenarnya adalah beberapa ular emas kecil yang setebal jari. Sementara itu, wajah Li Qingyi berubah menjadi ungu. Dia diracuni. Ekspresi Li Qingyi berubah drastis saat dia buru-buru menarik beberapa pil dan menelannya. Sementara itu, Zixin sudah berada di sisi lelaki tua itu. Racun ular garis emas memiliki kualitas yin yang ekstrim, dan bahkan ahli kerajaan-kerajaan mungkin tidak dapat mengatasi racunnya.
Ketika dia berbicara sampai titik ini, Zixin tiba-tiba menunjuk pada Yang Ye dan berkata, aku bermaksud menggunakannya untuk melawannya. Sayangnya, dia sangat waspada terhadap saya bahkan setelah dia menahan saya, jadi saya tidak pernah punya kesempatan. Karena sudah seperti itu, aku tidak punya pilihan selain membiarkan Nona muda Li menikmatinya. Sayang sekali kamu sebenarnya punya begitu banyak pil obat yang menyembuhkan racun. Yang Ye melambaikan tangannya dan pedang Fan Meng terbang ke genggamannya, dan kemudian dia berkata, berlari menuju kedalaman pegunungan ini. Fan Meng dengan cepat bertanya, bagaimana denganmu? Aku akan segera menyusul. Saat dia berbicara, dia melirik Fan Li. Yang terakhir merenung sejenak sebelum dia menarik Fan Meng dan berlari menuju kedalaman pegunungan bersama Li Qingyi. Lari orang tua itu tertawa dingin, sungguh menggelikan. Dia akan menyerang setelah dia selesai berbicara. Namun, Zixin tiba-tiba berkata, Paman bela diri Su, kamu harus berhati-hati. Kekuatannya luar biasa. Dia membunuh binatang iblis Exalt Realm hanya dengan ayunan pedangnya sekarang, dan bahkan badak lapis baja hitam saya mengalami nasib yang sama. Dia bisa langsung memusnahkan binatang iblis Exalt Realm. Kelopak mata lelaki tua itu bergerak-gerak, dan penghinaan di matanya menjadi semakin berkurang saat dia berkata, siapa kamu? Yang Ye perlahan menyarungkan pedang ke dalam sarung kuno. Sementara pedang itu tidak ada di daorang itu di tingkat tinggi dari Heaven Rang. Dengan genggaman dan kendali Heaven Ren, bukanlah masalah baginya untuk mengeksekusi Heaven Ren sekali dengan pedang seperti itu. Namun, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari pedang daorang. Selain itu, dia hanya bisa mengeksekusi satu Heaven Ren dan tidak bisa tumpang tindih. Setelah dia menyarungkan pedangnya, dia menatap orang tua itu dan berkata, sekolah pedang kuno. Puncak pedang surgawi. Aku yang terkuat di bawah Saint Realm. Dia benar-benar tidak ingin mengeksekusi Heaven Ren karena tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama sekolah pedang kuno dan berharap bisa menakut-nakuti lelaki tua itu. Strategi terbaik adalah membuat musuh menyerah tanpa perlawanan. Sekolah pedang kuno. Ekspresi lelaki tua dan 10 lelaki parubaya berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata ini, dan lelaki tua itu berteriak tanpa sadar karena terkejut. Kamu berasal dari Sekolah Pedang Kuno. Sekolah Pedang Kuno adalah sekte peringkat platinum, jadi menghancurkan sekte Beastmaster hanya membutuhkan waktu sekejap untuk sekte semacam itu. Orang tua itu dan yang lainnya langsung panik ketika mereka mendengar bahwa Yang Ye berasal dari Sekolah Pedang Kuno. Lagi pula, bukankah mereka mendekati kematian dengan menyinggung murid sekolah pedang kuno? Tangan lelaki tua itu bahkan mulai bergetar. Dia bukan dari sekolah pedang kuno. Zixin dengan cepat berbicara ketika dia menyadari reaksi mereka. Murid sekolah pedang kuno membawa peti pedang di punggung mereka, dan mereka memakai lambang sekolah pedang kuno. Selain itu, mereka semua memiliki 6 tingkat surga ranking pedang niat atau di atas. Dia tidak mengikuti salah satu dari kondisi itu. Jadi, dia bukan murid sekolah pedang kuno. Semuanya menjadi tenang dan tenang sekali lagi ketika mereka mendengarnya. Mereka mengukur Yang Ye dengan hati-hati, dan mereka memperhatikan bahwa dia benar-benar tidak sesuai dengan kondisi itu. Ini membuat wajah lelaki tua itu langsung berubah suram. Bagus, sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka seseorang di dunia ini benar-benar berani berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno. Tak perlu dikatakan, Anda jauh lebih berani dari yang saya bayangkan. Yang Ye mengambil gagang pedangnya dan berkata, saya akan berbicara tentang kebenaran. Seranganku ini sangat kuat, dan pernah menghancurkan surga. Kenapa kalian tidak pergi begitu saja, dan aku tidak akan menghunus pedangku? Kemudian, mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kalau tidak begitu aku menghunus pedangku, maka kita mungkin dipisahkan oleh dunia orang hidup dan orang mati. Ini sangat kuat, itu bahkan menghancurkan surga. Kami akan dipisahkan oleh kematian. Orang tua itu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan Zixin memiliki sedikit senyum di wajahnya. Jelas, mereka semua terhibur dengan apa yang dia katakan. Mengapa tidak ada yang percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya? Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia benar-benar gagal. Bagaimanapun, itu adalah momen langka dia bertindak begitu tulus terhadap musuh-musuhnya. Baiklah, mari kita tangani dia secepatnya agar kita bisa menangkap Li Qingyi. Orang tua itu berhenti tertawa, dan kemudian dia berjalan ke arah Yang Ye. Saya akan bertindak dengan arogan dan sembarangan kali ini. Ayo, jalankan teknikmu itu dan biarkan aku melihatnya. Aku benar-benar sangat penasaran serangan macam apa yang sebenarnya bisa menghancurkan surga. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan apa yang aku katakan? Tanya Yang Ye. Orang tua itu sangat marah. Aku memintamu untuk menghunus pedang, jadi lakukanlah. Ada apa dengan semua omong kosong itu?
Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan menghitung sampai 3 agar Anda siap secara mental. Jika tidak, saya benar-benar akan menindas Anda. Baiklah, lanjutkan dan hitung. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya sementara senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sepertinya hanya bertindak seperti seorang ahli. 3. Orang tua itu mengangguk. Tepat ketika dia menunggu Yang Ye untuk melanjutkan hitungan mundur dan berteriak 2, sebuah raungan pedang tiba-tiba melesat ke langit. Teriakan melengking bergema dari elang besar di langit, dan mereka melarikan diri dengan liar ke segala arah. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menyaksikan dengan takjub saat sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari sarung pedang Yang Ye, dan kemudian melintas di depan matanya. Sosok lelaki tua itu menegang di tempat dan matanya terbuka lebar. Apa yang terjadi dengan 2? Aku menelannya. Begitu Yang Ye selesai berbicara, tubuh lelaki tua itu meledak terpisah dan berubah menjadi potongan-potongan yang menghujani tanah. 10 pria parubaya dan Zixin membatu di tempat. Semua dari mereka menatap lekat-lekat Yang Ye sementara ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Seorang ahli realem monark. Seorang kultivator spirit realem peringkat menengah memusnahkan ahli realem monark dalam sekejap. Tuhanku, apakah itu nyata? Apakah itu nyata? Pada saat ini, semua pikiran mereka menjadi kosong. Karena pemandangan yang baru saja terjadi di hadapan mereka itu benar-benar terlalu mengejutkan, dan itu sangat tidak nyata seperti mimpi. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat dia menatap potongan pedang di genggamannya. Dia mengguncang telapak tangannya dan melemparkan potongan-potongan itu ke tanah. Setelah itu, dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Sementara itu, embusan angin bertiup dan menyebabkan jubah Yang Ye berkibar saat dia menatap mereka, dan matanya benar-benar tenang. Semuanya secara naluriah mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Yang Ye tampak seperti kultivator pedang tiada taraf bagi mereka, kultivator pedang tiada taraf yang bahkan bisa menembus lubang di langit. Yang Ye tiba-tiba melihat ke langit dan berkata, langit sangat baik. Kalian semua boleh pergi. Kembali dan beritahu Master Sekte Anda bahwa saya pasti akan mengunjungi Sekte Anda di masa depan. Semuanya masih di tempat. Tatapan Yang Ye berubah sedingin es saat dia berkata, apa kalian semua ingin pergi dan menemaninya? Zixin dan yang lainnya gemetar saat mendengarnya, lalu mereka berbalik dan lari. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka lenyap dari bidang penglihatan Yang Ye. Setelah mereka berlari gila-gilaan selama hampir 500 km, Zixin tiba-tiba berhenti dan berkata, ada yang tidak beres. Semua yang lain juga berhenti. Salah satu pria parubaya berbicara dengan marah, ada yang tidak beres Zixin, kamu menyebabkan kematian paman bela diri kita, dan kamu bahkan membuat Sekte Beastmaster menyinggung murid sekolah pedang kuno. Anda telah menyebabkan masalah besar bagi Sekte. Pria parubaya lainnya menatapnya dengan tatapan bermusuhan juga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pasti bukan dari sekolah pedang kuno. Karena jika ya, maka dia hanya perlu menggunakan token perintahnya untuk membuktikannya, dan kami pasti tidak akan berani menimbulkan masalah untuknya. Namun, dia tidak pernah melakukan itu sampai akhir. Yang terpenting, apakah kalian semua menyadari bahwa pedangnya hancur setelah dia menghunusnya? Terlebih lagi, saya bahkan menyadari bahwa tubuhnya tampak gemetar. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah, apa yang ingin kamu katakan? Dia menjawab dengan nada serius, aku melawannya sebelum kalian semua tiba. Dia benar-benar sangat kuat, tapi dia jauh dari sekuat itu. Dia pasti mengeksekusi semacam teknik rahasia yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya, dan itulah mengapa dia begitu kuat sekarang. Kalian semua harus sadar bahwa teknik seperti itu biasanya akan menyebabkan pengguna menderita serangan balik. Salah satu pria parubaya berbicara dengan suara rendah, maksudmu alasan dia melepaskan kita bukan karena dia tidak ingin membunuh kita, itu karena dia tidak bisa, itu karena dia menderita serangan balik baik. Zixin mengangguk sementara keganasan muncul di matanya, dia sangat kuat. Jika dia dibiarkan hidup, maka dia akan menjadi bencana bagi sekte kita. Jadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkannya. Bagaimana jika dia benar-benar murid dari sekolah pedang kuno? Maka itu lebih banyak alasan untuk membunuhnya. Zixin berbicara dengan nada yang mengerikan, jika dia benar-benar anggota dari sekolah pedang kuno, maka pikirkan tentang apa konsekuensinya jika dia diizinkan untuk kembali hidup-hidup. Mereka semua kehilangan kata-kata. Zixin menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak senior Mingruo, selidiki secara rahasia dan cari tahu apakah puncak pedang surgawi memiliki seorang murid bernama Yang Ye. Jika tidak ada, segera beritahu sekolah pedang kuno bahwa seseorang berpura-pura menjadi anggota sekte mereka. Jika ada seseorang bernama Yang Ye di sana, segera beritahu Master Sekte dan minta dia untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi.
Karena dia benar-benar tidak bisa dibiarkan meninggalkan Broken Sky Mountain Range hidup-hidup. Mereka semua bertukar pandang, dan kemudian salah satu pria parubaya berkata, sudah diputuskan. Pria parubaya bernama Ming Ruo melintas sementara kelompok yang tersisa melakukan perjalanan kembali ke tempat mereka menghadapi Yang Ye sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di tempat Yang Ye berdiri sekarang. Pada saat ini, Yang Ye tidak terlihat dimanapun, dan ada genangan darah di mana dia berdiri sekarang. Brengsek, kami tertipu, salah satu pria parubaya mengutuk saat melihat genangan darah. 12 Raja Iblis Prefektur Pine. Setelah 10 pria parubaya dan Zixin pergi, suara retak tiba-tiba bergema dari dalam Yang Ye sementara untayan darah yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari dalam dirinya dan langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Yang Ye tahu bahwa tubuhnya telah retak terbuka sekali lagi. Ada kepahitan di matanya. Dia tahu bahwa mengeksekusi Heaven Ren akan datang dengan konsekuensi yang parah, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan menyebabkan bahkan tubuhnya retak terbuka. Yang Ye tiba-tiba, suara Fan Meng bergema dari belakangnya, dan kemudian Li Qingyi, Fan Li, dan Fan Meng muncul di dalam pandangannya. Kalian semua masih belum pergi, Yang Ye mengerutkan kening, tapi tindakan ini menyebabkan jejak darah mengalir keluar dari dahinya. Mereka bertiga tercengang di tempat ketika mereka menyadari keadaan Yang Ye. Pada saat ini, pakaiannya benar-benar berlumuran darah seolah-olah terbuat dari darah itu sendiri. Bagian yang lebih menakutkan adalah bahwa sejumlah besar retakan benar-benar menutupi wajahnya dengan rapat. Ditambah dengan bekas luka yang sudah ada di wajahnya, Yang Ye tampak lebih menakutkan daripada hantu. Apa yang terjadi padamu? Air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir di wajah Fan Meng. Yang Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, mari kita abaikan itu untuk saat ini. Mereka akan segera kembali. Ayo pergi dulu. Li Qingyi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera menggendong Yang Ye di punggungnya sebelum berlari menuju kejauhan. Fan Meng dan Fan Li buru-buru mengikuti di belakangnya. Mengapa kalian semua kembali? Tanya Yang Ye. Fan Li melirik Fan Meng dan berkata, dia menolak untuk meninggalkanmu, jadi. Yang Ye melirik Fan Meng, dan dia melihat bahwa gadis kecil itu masih menangis. Yang Ye merasa sangat tersentuh dan berkata, berhenti menangis. Saya pernah menderita luka yang lebih parah di masa lalu. Cedera seperti itu tidak ada artinya bagiku. Maafkan saya, maafkan saya. Fan Meng menggelengkan kepalanya berulang kali sementara air matanya mengalir seperti deras. Dia tahu bahwa dia adalah alasan utama Yang Ye jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Karena tidak sulit bagi Yang Ye untuk meninggalkan pegunungan dengan kekuatan yang dimilikinya, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal untuk membawanya bersamanya, dan itulah mengapa Yang Ye bahkan membawa kakak perempuannya dan Li Qingyi bersama mereka. Jika bukan karena dia, Yang Ye tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Jadi, ketika dia memikirkan hal itu, dia menjadi semakin bersalah, dan air matanya semakin mengalir. Yang Ye tiba-tiba teringat pada Yao kecil, Baoer, Leilin, Yin Yin, Nian Sui, dan yang lainnya ketika dia melihatnya bertingkah seperti itu. Pagoda primordial ditutup, dan dia tidak tahu bagaimana membukanya lagi. Namun, berdasarkan kesimpulannya, itu pasti akan terbuka sekali lagi ketika kekuatannya mencapai level tertentu. Setelah insiden di mana dia membelah Eye of the Heaven Dao, Yang Ye menyadari bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Jadi, selain membuka kembali pagoda primordial dan mencari An Nanjing dan yang lainnya, dia bermaksud untuk mendedikasikan kehidupan baru miliknya ini untuk menjadi lebih kuat sampai-sampai tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menjadi ancaman baginya. Di dunia di mana hanya yang kuat yang dihormati, orang yang tidak memiliki kekuatan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari anjing. Itu adalah sesuatu yang dia pahami sejak lama bahkan sebelum dia bergabung dengan Sekte Pedang. Sayangnya, saat kekuatannya semakin kuat, dia secara bertahap melupakannya juga. Namun, kedatangannya di dimensi Radiant memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi dari kekurangan kekuatan. Dia tidak berusaha untuk menjadi tak tertandingi di alam semesta, dia hanya berusaha untuk memiliki kekuatan yang tidak ada yang berani untuk menggertak. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap Fan Li, apakah kamu memiliki batu energi lagi? Jika ya, maka pinjamkan padaku. Dia membutuhkan sejumlah besar batu energi sekarang karena hanya batu energi yang dapat menyembuhkan lukanya dan meningkatkan kekuatannya. Fan Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku memilikinya di rumah. Li Qingyi menambahkan, kamu telah memakan semua batu energi yang saya bawa. Saya juga tidak punya lagi. Yang Ye mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tidak dapat menyerap energi roh seperti orang normal.
Jadi, jika dia tidak memiliki batu energi inti dalam, maka dia tidak tahu kapan akhirnya bisa pulih dari luka yang dideritanya. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan yang tak terbatas ini dan ditambah dengan fakta bahwa mereka sedang dikejar, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat dia dalam kondisinya saat ini. Tiba-tiba, teriakan tajam bergema dari langit di belakang mereka, dan itu menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Yang Ye menatap ke depan dan berkata, pergilah ke kanan dan masuki ngarai itu. Li Qingyi dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang dia katakan dan menyerang ke arah itu. Fan Meng tiba-tiba bertanya ketika mereka memasuki ngarai, mengapa kita pergi ke sini? Yang Ye menjawab, saya merasakan aura binatang iblis yang tangguh di depan dan di kiri kami sekarang. Setidaknya mereka berada di puncak alam agung. Jika kita menuju ke arah itu, maka kita pasti tidak akan bisa menghindari pertempuran sengit. Jika itu terjadi, maka mereka pasti akan menyusul kita juga. Oh, kata Fan Meng sebelum dia melanjutkan, apakah kakek tua di Monarch Realm sudah mati? Fan Li juga menatap Yang Ye. Sementara itu, Li Qingyi yang menggendongnya tidak menoleh untuk melihatnya, telinganya meninggi. Karena mereka sebenarnya bersiap untuk yang terburuk ketika mereka kembali sekarang. Namun, orang tua, pria parubaya, dan Zixin telah menghilang saat mereka kembali. Sekarang, lelaki tua itu tidak termasuk dalam kelompok yang mengejar mereka. Karena kelompok di belakang mereka akan menyusul sejak lama jika lelaki tua itu ada di antara mereka. Yang Ye mengangguk dan berkata, dia. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia dengan jelas merasakan tubuh Li Qingyi sedikit menegang sementara Fan Li dan Fan Meng menatapnya dengan heran. Yang Ye menatap Fan Meng dan tersenyum, jangan terlalu terkejut. Itu hanya ahli realem Monarch. Bekerja keras pada kultivasi Anda dan Anda akan dapat melakukan hal yang sama. Fan Meng mengangguk, tapi dia tidak bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Meskipun dia biasanya cukup riang, dia tidak bodoh. Karena mereka memiliki Yang Ye di sisi mereka, jadi mereka tidak bertemu dengan binatang iblis yang tangguh saat mereka berlari menuju kedalaman pegunungan. Namun, mereka tidak bisa melepaskan diri dari pengejar mereka. Menurut Li Qingyi, kecuali mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui pengejar mereka atau membunuh semua binatang iblis di area beberapa kem, jika tidak mungkin untuk melepaskan anggota dari Sekte Beastmaster dalam pegunungan ini. Bagaimanapun, binatang iblis akan menjadi mata dan telinga dari Beastmaster Sekte jika mereka tidak memusnahkan semua binatang iblis itu. Mengapa Sekte Beastmaster hanya sekte peringkat perak ketika ia memiliki kemampuan seperti itu, tanya Yang Ye. Li Qingyi menjelaskan, kemampuan mereka ini memang hebat, tetapi ada batasnya. Mereka tidak dapat menandatangani perjanjian dengan binatang iblis di alam setengah Sein dan di bawahnya. Lagi pula, iblis dan manusia hidup berdampingan di prefektur Pine, dan Raja Iblis adalah ahli yang luar biasa. Jadi, mereka sama sekali tidak akan mengizinkan binatang iblis di alam setengah Sein dan di atasnya untuk menandatangani perjanjian dengan manusia. Kecuali itu dalam keadaan khusus. Raja Iblis Yang Ye sangat bingung. Dia menjelaskan, ada 12 Raja Iblis di prefektur Pine, dan masing-masing dari mereka ada di alam suci. Selain itu, mereka memiliki Jenderal Iblis dan Komandan Iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando mereka. Dapat dikatakan bahwa ras iblis sama sekali tidak kalah dengan ras manusia di prefektur Pine. Untungnya, ada kesepakatan antara ras kami, dan itu salah satu yang memungkinkan kami untuk hidup harmonis di dalam prefektur. Meskipun manusia dan binatang iblis sering saling membunuh, mereka semua adalah pertempuran yang diam-diam diizinkan oleh para petinggi. Karena terlepas dari apakah itu binatang iblis atau kita manusia, kita semua perlu mengalami pertempuran hidup dan mati. 12 ahli Sein Realem kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak. Kecuali dia menyalakan 13 level pedang lagi dan mengeksekusi Heavenren sejati, dia tidak akan memiliki kesempatan dalam pertempuran melawan ahli Sein Realem. Bahkan jika dia memahami domain pedang dan energi hukum. Yang Ye tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia buru-buru bertanya, apakah ada Raja Iblis di pegunungan ini? Li Qingyi sedikit tertegun dan berkata, seharusnya tidak ada. Maksud kamu apa seharusnya? Yang Ye mengerutkan kening. Dia terus-menerus merasakan aura yang tidak jelas namun kuat saat dia berada di pegunungan ini, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh Half Sein. Namun, itu tidak tampak seperti aura ahli Sein Realem. Karena jika itu adalah ahli Sein Realem, maka dia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Jajaran pegunungan Sky Patah hanyalah tempat yang tidak penting, dan Raja Iblis pasti tidak akan datang ke tempat seperti itu. Li Qingyi melanjutkan, karena jika mereka melakukannya, maka sekte dan klan manusia di area seluas ratusan kilometer harus pindah.
Kecuali itu adalah kekuatan peringkat platinum, jika tidak ada yang berani tinggal di dekat Raja Iblis. Bukankah itu Raja Iblis yang Ye melihat ke kejauhan, tapi itu masih hanya gunung tak berujung yang memasuki bidang penglihatannya. Aura yang kuat masih tertinggal jauh di dalam pegunungan. Namun, itu sangat tidak jelas sampai-sampai dia sama sekali tidak mampu memperhatikan aura jika energi spiritual dan indera surgawinya tidak sedikit istimewa. Gunung Roh Kera ada di depan Fan Meng tiba-tiba berhenti bergerak dan menunjuk ke gunung di depan mereka. Fan Li memandang ke arah gunung, dan kemudian dia menatap Li Qingyi. Mata Yang Ye sedikit menyipit dan berkata, "Nona muda Li, kamu benar-benar luar biasa. Anda benar-benar membawa kami ke sini tanpa kami sadari." Li Qingyi menurunkan Yang Ye dan Fan Meng segera mengambilnya darinya. Setelah itu, dia membawa Yang Ye bersamanya karena dia dan Fan Li menjaga jarak dari Li Qingyi. Li Qingyi memandang mereka dan berkata, "Saudara Yang, Nona muda Fan, maaf. Saya harus datang ke sini. Saudara Yang, terima kasih telah memimpin jalan dan mengizinkan saya menghindari banyak masalah." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melemparkan sebotol pil ke Yang Ye dan berkata, "Ini adalah pil pemulihan energi. Hanya ada 3 di sana, dan mereka dapat langsung memulihkan sebagian dari energi Anda yang dalam. Anggap saja sebagai kompensasi saya untuk memimpin." Pamitan begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang di depan bidang penglihatan mereka. Sementara itu, kelompok Zixin muncul dalam bidang penglihatan mereka. Yang Ye tertawa dengan ejekan saat dia menatap pil obat di tangannya. Dia tidak memberinya pil obat karena dia memimpin, dia melakukannya karena dia ingin dia dan anggota Beastmaster Sekte untuk saling membunuh. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Fan Meng sangat marah karena dia memperlakukan Li Qingyi sebagai teman sekarang. "Kamu mati." Sementara itu, Zixin berbicara dengan garang. Bagaimanapun, ditipu sekali bisa dianggap sebagai kecerobohan, tapi ditipu 2 kali adalah kebodohan. Dia telah ditipu 2 kali oleh orang yang berdiri di depannya ini, jadi tidak diragukan lagi itu adalah penghinaan yang tak tertahankan baginya. Yang Ye menelan salah satu pil itu, dan kemudian dia berjalan ke Fan Meng, "Apakah kamu memiliki pedang lain?" Fan Meng buru-buru mengangguk, lalu memberinya pedang lagi. Yang Ye mengambilnya dan membungkusnya. Setelah itu, dia berbalik menatap kelompok Zixin, dan berkata, "Seranganku ini pernah membelah langit. Saya benar-benar tidak mencoba menakut-nakuti kalian semua. Siapa di antara Anda yang ingin mencobanya benar, konsekuensinya tidak akan terlalu buruk. Lebih buruk menjadi lebih buruk, Anda hanya akan berakhir seperti kakek itu. Aku benar-benar tidak mencoba menakut-nakuti kalian semua. Terima kasih ya Kak."